Tetapi mungkin yang lebih menarik lagi adalah bagaimana proses, itu kita dokumentasikan dulu. Karena yang kita tampilkan itu sebetulnya dokumentasi yang sudah jadi. Di balik itu banyak banyak, drama, banyak, ya kelucuan-kelucuan lah. Ya kayak, misalnya nali sepatu gitu, kita harus take berulang-ulang. Dan pentingnya merawat tubuh dan lebih memperhatikan sekitar ya Mas ya. Iya. Anak jadi tahu bagaimana merawat. Kami dari orang tua siswa Narendra Sarjana kelas mandiri ingin menyampaikan pendapat kami tentang proyek harta yang berharga yang diajarkan kepada anak kami. Menurut kami apa yang diajarkan, materi yang diajarkan kepada siswa melalui praktek yang diberikan itu cukup memberikan motivasi kepada anak-anak, khususnya Naren ya. Kalau kami merasakan yang di Naren itu, jadi ada proses bagaimana dia belajar ya secara teknis, ngancingin baju, cuci tangan, itu dia menjadi tahu gitu, yang sebelumnya memang sudah diajarkan tapi karena tidak ada penugasan khusus sehingga tidak intensif. Begitu ada penugasan dia jadi tahu, dia jadi mau belajar begitu. Jadi kami kira cukup baik untuk program ini begitu. Terus yang masalah yang tentang menceritakan dirinya waktu dia sakit, itu orang tua jadi flashback ke belakang waktu anak sakit sampai opnam. Terus kami harus menyampaikan bagaimana perasaan kami ketika si Naren sakit sampai harus opnam di rumah sakit. Waktu itu masih kecil, masih umur 2 tahun, dan kakaknya juga sama masuk rumah sakit. Naren paginya, kakaknya malamnya masuk rumah sakit, dan itu menjadi flashback bagi kami sehingga kami juga menyampaikan perasaan kami ke Naren. Terus kalau Naren itu paling suka kegiatan mencuci baju, karena selama ini memang belum pernah mencuci baju, jadi dia sangat excited. Dan dia bilang sama mamahnya kalau wah berarti Naren sudah boleh mencuci baju sendiri begitu. Terus kalau kegiatan rutinnya, Naren paling suka itu main game sama kakaknya, itu tebak-tebakan bau, tebak-tebakan benda, membedakan benda kasar sama benda halus, belajar tentang rasa. Itu dia juga sangat senang gitu, karena seperti bermain dengan kakaknya gitu. Kemudian yang kedua, apa yang menarik dari proses hadiah terindah bagi anak maupun orang tua? Kalau bagi kami semuanya menarik ya proses pembelajarannya, tetapi mungkin yang lebih menarik lagi adalah bagaimana proses itu kita dokumentasikan dulu. Karena yang kita tampilkan itu sebetulnya dokumentasi yang sudah jadi. Di balik itu banyak drama, banyak ya kelucuan-kelucuan lah. Ya kayak misalnya nali sepatu begitu, kita harus take berulang-ulang bagaimana dia menjelaskan dan kita bantu menjelaskan, kita bantu juga dia nali sepatu. Jadi tidak langsung menjadi sebuah output video yang bagus begitu. Jadi itu yang lucunya sih begitu. Tapi interaksi antara kami dengan anak makin intensif karena memang ada penugasan tersebut begitu. Iya. Itu aja dari kami, dari orang tuanya Naren kelas mandiri. Semoga di proyek selanjutnya kami juga mendapat banyak hal lagi yang bisa kami ajarkan buat anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. TK Mangunan. Hadiah terindah yang diberikan kepada anak adalah nama, karena nama merupakan doa atau harapan dari orang tua. Pada saat saya harus menceritakan kepada budak tentang arti namanya, dan budak juga
dengan antusias mendengarkan, kemudian juga bertanya tentang nama, kenapa diberi nama Bernadette budak Wening Nareswari, di mana nama Wening Nareswari juga dipakai oleh kakaknya. Kenapa harus sama? Karena mereka berdua memang kami orang tuanya mengharapkan untuk dapat memiliki karakter yang sama, dapat menjadi berkat yang sama bagi keluarga maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Dan nama adalah hadiah terindah. Proyek ini diberikan di awal pada saat masuk menjadi proyek pertama yang diberikan oleh sekolah untuk dilakukan. Saya agak sedikit terkejut karena pengalaman untuk kakaknya mendapatkan itu waktu sudah di SD, sementara ini baru masuk TK, baru pertama kali belajar sudah mendapatkan proyek itu. Namun di sisi lain saya sangat gembira karena proyek mengenal nama itu adalah salah satu cara untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik lagi, kemudian menanamkan dalam kehidupannya, dalam alam bawah sadarnya bahwa oh iya, saya diberi nama Pudak yang artinya adalah bunga pandan, harapannya adalah untuk membawa keharuman dimanapun dan kepada siapapun. Maka itu akan tertanam dalam setiap langkah kehidupannya untuk masa yang akan datang. Sehingga setelah tahu itu dan kemudian anaknya juga punya harapan, punya cita-cita, punya kemauan untuk berubah dalam setiap kehidupannya untuk melakukan kegiatan, melakukan tindakan sesuai dengan harapan itu. Dan itu saya maupun mamanya, kami mengamati memang ada perubahan setelah mendengarkan cerita tentang arti nama. Nah, begitulah kira-kira cerita kami tentang dua proyek yang sudah dijalankan oleh Pudak selama berproses di kelas percaya diri TKA Mangunai. Begitu kira-kira. Kita tunggu proyek-proyek selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih. Tapi dengan proyek ini, Deos jadi tahu arti namanya. Hal yang menarik dari proyek ini adalah Deos bisa menceritakan kembali arti namanya. Dan untuk belajar di rumah setiap harinya selalu belajar hal-hal yang baru. Jadi Deos tidak bosan untuk selalu belajar. Terima kasih. Tetap semangat. Halo. Banu. Saya ibunya Banu, Siti. Kami sangat senang dengan adanya proyek si Jempol Sehat. Karena terus terang sangat membantu dalam mengenalkan anak akan pentingnya kesehatan dan pentingnya merawat tubuh dan lebih memperhatikan sekitar ya Mas ya. Iya. Anak jadi tahu bagaimana merawat tubuhnya sendiri dan menjaganya serta jadi tahu fungsi-fungsi dari apa yang dia punya di tubuhnya ya. Iya. Lalu hal-hal menarik yang saya alami dalam proses menjalankan proyek Jempol Sehat ini adalah ketika anak saya melakukan percobaan-percobaan dengan panca inderanya, keenam panca inderanya.
yang dia dengar dengan telinganya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dengan kulitnya, dan apa yang dia sentuh gitu ya, Mas. Terima kasih untuk ibu guru dan teman-teman semua yang dengan telaten memberikan bimbingan kepada kami semua dan saling mensupport sama lain. Dan terima kasih sekali.